والغضب والنصوح، وأن الله يرزقنا التقوى والاستقامة، أن الله يحققنا بحقائق التقوى والاستقامة، أن الله يرزقنا في مراقب التقوى والاستقامة، أن الله يبارك فينا في أولادنا أحبابنا أصحابنا طلابنا حضر معنا وسام الشاهدين، أن الله يجعلنا وإياهم علماء عاملين أتقياء مخلصين دعاة مصلحين، أن الله يبارك لنا من قال مجال في مجالسنا، أن الله يرزقنا التيسير والصلاح والفلاح والنجاة بلغمنا، أن الله يبلغ مقاصدنا من أوصانا واستوصانا بالدعاء خصوصا إلى جميع مشايخنا أحياء منهم، أن الله يحفظهم ويتولهم ويبلغ مقاصدهم بالتيسير والسهالة والجمالة والرعاية والحماية بالجاه خير البرية، وأن الله يرزقنا رعاية خاصة وعناية خاصة ومعونة خاصة على كل صالحة وعلى ما نواه على أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di program bulanan kajian fikih batin atau tazkiyatun nafas. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat sehingga bisa kita amalkan dengan taufiknya dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Terakhir pembahasan bagaimana kadang-kadang di dalam proses perbaikan akhlak itu tidak bisa langsung secara sekaligus, akan tetapi terkadang satu akhlak itu setelah didiagnosa, satu orang ketika bertemu dengan seorang mursyid, ketemu dengan seorang guru, begitu diperiksa, begitu diamati, kadang-kadang mengidap lebih dari satu penyakit hati. Dan dalam kajian-kajian sebelumnya, permasalahan hati kita tidak hanya ada penyakit, kadang-kadang ada juga yang namanya hijab, ada juga yang namanya gelap, ada juga yang namanya kerusakan. Nah, dirusak itu bukan penyakit, ya, orang hatinya rusak itu bukan penyakit. Atau kadang-kadang hatinya belum sempurna. Terus ada lagi masalah i'tikad yang keliru.
satu kepercayaan, satu keyakinan yang dia yakini, yang dia percaya tapi tidak sesuai. Itu yang ada dalam diri manusia. Ketika penyakit, hijab, kotoran tadi, kemudian i'tikad sudah bersih, nah, maka akan mudah untuk diisi dengan sifat-sifat akhlak-akhlak yang baik. Nah, kadang-kadang satu orang itu, ya, satu murid ketahuan sama gurunya mempunyai beberapa penyakit yang parah, dan itu di antara keunikan kemarin sudah kita bahas, dipindah ya, dari kebiasaan yang sangat fatal menuju ke penyakit yang lebih ringan, sampai dipindah lagi, baru terakhir bisa berurusan dengan akhirat. Tadinya dia mau belajar misalnya, itu harus diiming-iming dengan mainan, dengan upah dan sebagainya. Nah, nanti baru mau ngaji, ya udah biarin, yang penting dia dapat ilmu dulu. Gitu. Habis itu sudah dapat ilmu, masih nggak mau ngamalin, dikasih iming-iming lagi. Kalau kamu bisa ngamalin nanti dapat hadiah lagi, bahkan sampai ketika mengamalin masih bolong-bolong. Nah, gimana caranya supaya dia bisa mengamalkan istiqomah? Oh, nanti kamu dikasih apa misalnya, jadi pemimpin atau punya kedudukan, sampai pada akhirnya baru diajarkan bagaimana beramal untuk akhirat, untuk mencari pahala, untuk mencari derajat keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu prosesnya panjang. Nah, saya nggak kebayang kalau zaman sekarang kira-kira yang memantau proses ini siapa. Gitu. Kalau nggak ada pelatih, nggak bakal ada ceritanya petinju, gitu, tukang sepak bola yang handal-handal. Nah, begitu juga kalau zaman sekarang nggak ada yang memantau akhlak kita, ya jangan kaget kalau yang sering kita dengar, yang sering kita dapati di tengah masyarakat, ya kondisi yang sangat memprihatinkan, akhlaknya nggak benar, perbuatannya, karena semuanya sumber asalnya itu adalah masalah hati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi dari situ kita mengetahui kenapa orang-orang dahulu sejarahnya itu luar biasa hebat-hebat. Iya, karena mereka mengkonsentrasikan pembangunan sejak awal itu adalah pembangunan batin. Mumpung anak itu belum kena penyakit hati, itu dijaga benar-benar. Makanya sebenarnya harusnya beruntung orang Indonesia ini, bagaimanapun juga kalau dibanding dengan bangsa-bangsa negara-negara yang lain masih mending, ya kan? Sampai kemarin ada berita di negara tetangga kita di Malaysia, begitu ngeledek orang TKI TKW Indonesia, ya, dianggap nggak bermutu, akhirnya orang Indonesia banyak pulang, digantilah sama orang mana, Bangladesh. Ya, orang Bangladesh di sana stok kiainya kurang, stok murabbi kurang. Akhirnya yang terjadi apa? Nah, mereka baru tahu kelebihannya orang Indonesia. Walaupun bagaimana orang Indonesia, ya, dari segi akhlak itu masih jauh lebih baik daripada bangsa-bangsa negara-negara yang lain. Nah, ini harus kita syukuri dan harus kita jaga, harus diperjuangkan. Pendiri kita dalam lagu kebangsaan sudah benar sebenarnya, bangunlah jiwanya. Gitu. Tapi mana sekarang?
Apa bentuk prakteknya pembangunan jiwa? Bentuk nyatanya apa? Dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat sampai ke atas, apa bentuknya? Ya, saya sempat waktu Ramadan dipanggil para kiai, para asatid. Waktu Ramadan tahun berapa itu, yang Ramadan ada tawuran itu, sampai 306 anak ditangkap di Polres itu. Nah, waktu itu kita diceramain sama Pak Wali Kota. Nah, kita kan mikir, enak amat kiai-kiai diceramahin ya. Emang itu diangkat untuk nyeramahin para kiai apa? Selesai acara, saya temui, saya tanya, Pak, minta waktu sebentar. Kalau Bapak tadi menyampaikan bahwa bagaimana peran kiai, peran ini, saya kira para kiai, para asatid sudah berperan di majelis, di masjid, di pesantrennya masing-masing. Saya tanya, perannya Bapak apa membangun Bogor? Program Bapak pembangunan jiwanya itu apa? Apa program apa coba? Diem, nggak bisa ngejawab. Sudah ketemu dengan ketua FKDT, oh sudah kenal saya Ustadz ini, nggak ada jawabannya. Sudah ketemu dengan ini, dengan nggak ada jawabannya. Saya udah ketemu semua, tinggal sekarang saya tanya langsung, apa programnya? Nggak ada programnya. Gitu. Oh, jangan nyalahkan para kiai, para asatid kalau begitu. Yang nggak ada programnya itu siapa? Yang nggak mendukung program ulama, program kiai itu siapa? Tadi kalau ada kerjasama yang baik, setiap mau bikin peraturan, mau membuat perundang-undangan dan sebagainya, tanya dulu kepada apa aturan mainnya. Nah, itu insya Allah ada pembangunan jiwa yang benar. Ya kalau enggak, Masya Allah enggak bakal ada. Ya kita berjuang semampunya kan gitu. Kalaupun ada programnya bantuan 50.000, itu mah bukan membantu, ngeledek para kiai, para ustadz kan. 50.000 turun per 3 bulan sekali lagi, Masya Allah. Nah, ini kenyataan yang memprihatinkan ya. Beberapa tahun yang lalu 300 orang ketangkep, yang 6 orang perempuan, anak perempuan, gadis. Ramadan tawuran. Hasil dari mana? Karena ilmunya nggak ada di sekolahan, pendidikannya nggak ada. Jadi jangan kaget ya, ketika ada perubahan kurikulum mulai 86, kurikulum 84, kurikulum tahun sekian 2012 sampai sekarang, itu hasil outputnya akan berbeda tergantung apa yang diajarkan ya kepada generasi muda. Ini orang tua kalau tidak menjaga, mengkondisikan anaknya masing-masing, melengkapi keilmuan yang harusnya dia pahami, ya jangan heran anak kita pulang sekolah akhirnya bukan bikin bangga, malah bikin pusing gitu. Sebab inti kemanusiaannya, masalah batinnya tidak dibangun sama sekali, tidak dididik sama sekali gitu. Bahkan dididik, diberi contoh penyakit yang bermacam-macam ya, kagak dinaikin. Anak yang nggak punya nilai dikasih nilai, ini kan diajarin culas, diajarin bohong di pendidikan sekarang ya. Tapi yang ngajar pada diem, kepala sekolahnya diem, orang tuanya juga nggih wae ya, berarti kan sudah kompak terhadap ketidakbenaran ya, kompak terhadap kebohongan. Nah ini bahaya besar. Nggak kebayang ini kira-kira bangsa kita ke depannya bagaimana ini. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Wa huqiya an ba'dihim annahu yu'awwidu nafsahu al-hilm. Nah, di sini ada alternatif ketika
minimal kita tahu bahwa ada penyakit atau ada kotoran atau ada hijab, ya, atau ada keyakinan yang salah dalam diri kita. Begitu kita sudah tahu, nah, normalnya bagaimana, oh ini sakit, oh ini sehat, gitu. Nah ini harus ada. Tapi kalau kita nggak tahu, ya, normalnya bagaimana, akhirnya kita menganggap diri kita baik-baik aja, gitu. Padahal yang sehat, yang benar bagaimana itu harus tahu. Nah, di sini diceritakan dulu begitu seorang ulama mengetahui dirinya itu tidak bijak, ini gampang marah, gampang emosi, temperamentalnya, annahu yu'awidu nafsahu al-hilim. Akhirnya karena nggak ketemu guru, dia berusaha membiasakan dirinya, melatih dirinya untuk supaya caranya gimana saya supaya terbiasa untuk bersikap bijak, nggak gampang emosi. Fakana yastajiru man yashtumuhu ala mala'in minan nas. Saking seriusnya kepengin latihan bijak, itu bayar orang untuk maki-maki dia di depan umum. Latihannya itu begitu. Nah, kalau sudah di depan umum, nah gimana tuh? Oh, malu, ya toh, gengsi, harga diri. Yashtumuhu ala mala'in minan nas. Itu orang sengaja dibayar untuk maki-maki dia. Wa yukallifu nafsahu as-sabra. Target memaksa dirinya untuk pertama sabar kalau bisa. Kalau enggak, target minimalis lagi, wa qadhmal ghaidh, bisa menahan marah. Hatta sharal hilmu 'adatan lahu, sehingga sampai-sampai sikap bijaksana, akhlak al-hilm, ya, 'adatan lahu, menjadi kebiasaannya. Bihaitsu kana yudrabu bihil mathal, sekiranya beliau sampai dijadikan satu suri tauladan. Dia, itu tuh orang hebat itu, diomelin, ini nggak pernah emosi, nggak pernah marah, ya, sampai jadi contoh. Ya. Nah, dulu juga pernah kita ceritakan kalau nggak salah ya, ada seorang kiai, ya, karena sadar punya murid yang banyak. Itu kalau nggak sabar ngurusin anaknya orang begitu banyak, kan tiap hari pusing itu, ya kan? Bisa emosi, bisa ini. Akhirnya cari pelatih yang melatih kesabarannya. Gimana caranya? Nyari istri yang tukang ngomel. Istri yang apa? Tukang ngomel. Akhirnya apa? Istrinya tadi dianggap begitu setiap ngomel, alhamdulillah lagi dilatih sabar, sampai terbiasa. Itu. Ini menunjukkan semuanya itu harus ada apa? Latihannya. Syukur-syukur ada pelatihnya. Satu kisah. Wastash'ara ba'duhum fi nafsihi al-jubn. Sebagian ulama lagi merasa dalam dirinya itu ada penyakit atau ada akhlak yang jelek yang namanya pengecut, takutan. Jubun itu. Jubun itu takutan. Orang mukmin sih sebenarnya kata Rasulullah nggak apa-apa, penakut itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh sama sekali orang mukmin itu kalau pembohong. Dalam riwayat ayakunul mu'minu jabbanan, ya Rasulullah, mungkinkah orang mukmin itu penakut? Mungkin. Ayakunul mu'minu bakhilan, apakah orang mukmin masih ada yang bakhil? Mungkin bakhil. Tapi kalau sudah bohong, ayakunul mu'minu kadzaban, la. Udah bohong, wes nggak bisa. Orang mukmin tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah
untuk berbuat kebohongan, sama sekali nggak ada. Gitu. Nah, begitu ngerasa dirinya sifatnya penakut, fa'arada tahsila khuluqis syaja'ah, beliau ingin mendapatkan akhlak yang namanya berani. Nah, syaja'ah, keberanian. Syaja'ah, berani itu termasuk pokok akhlak. Ya, nanti lahir di sana kedermawanan, kepahlawanan, itu pokok pangkalnya adalah keberanian. Kenapa orang dermawan itu cabang dari punya sifat berani? Yang ngeluarin duit itu resiko, Pak. Ya dah. Resikonya apa? Macam-macam. Orang infak itu kan resikonya macam-macam. Ya, buat dirinya gimana, buat besok ya apa. Kalau ketahuan istri gimana, ya dah. Kalau ketahuan orang tuanya, ngapain kau anu. Wah, gara-gara infak jadi masalah kan gitu. Ngeluarin duit itu butuh keberanian. Makanya akhlak yang pokok ini harus dimiliki dulu, baru nanti cabang-cabangnya ada. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Sudah lewat ini pokok-pokok akhlak. Akhirnya supaya berani, fakana yarkabul bahra fis syita, beliau menaiki laut, artinya naik perahu ya, ke laut di musim dingin. Inda turabil amwaj, di saat di situ ombak bergelombang. Wah, itu kan ngelatih, mau nggak mau udah di tengah laut mau gimana? Ya udah nikmatin aja tuh, goyang ya, sampai terbiasa berani dengan situasi yang menegangkan tersebut. Akhirnya timbul sifat keberanian. Nah, ini orang tua setiap orang tua harus perhatian ke anaknya. Ya, anak kita takut sama apa? Nah, takut sama binatang, takut sama ini, ya, nah, itu harus dilatih. Nanti dikit-dikit takut, dikit-dikit lompat, ada kodok lewat, kabur, gitu. Wah, gagal jadi wali nanti, gagal jadi orang soleh. Jalan gelap-gelap ke masjid, akhirnya nggak berani, gitu. Takut ini, takut itu. Apa yang ditakutkan? Nah, itu dilatih pelan-pelan, supaya timbul akhlak, sifat keberanian. Ini dua contoh. Nah, silakan kita introspeksi diri, kadar akhlak kita itu bagaimana. Nah, ini memang repot kalau kita nggak tahu standarnya. Nah, yang pernah kita contohkan, kayak orang di kampung ya, merasa punya burung paling berkicau. Gitu. Wah, satu RT nggak ada yang ngalahin burung saya. Iya, orang se-RT yang lainnya tetangganya punya ayam sama entok. Nah, yang satunya punya burung dara, punya lagi bebek, ya pasti aja menang burungnya dia. Nah, kepengin tahu standarnya, caranya gimana? Masuk pasar burung, ya, masuk ikut lomba burung, gitu. Nah, kita juga begitu, kepengin tahu akhlak kita bagaimana, ya, dalam bidang ilmu, standar keilmuan kita bagaimana, dalam bidang amal soleh, standar amal soleh ibadah kita bagaimana, masukin ke pasarnya, gitu. Baca cerita-cerita ulama-ulama terdahulu, ya, kisah-kisah itu yang akan menginspirasi.
Nah ini kalau nggak tahu ceritanya ya udah kita ngerasa udah api-api aja, nggak ada perbaikan, nggak ada peningkatan akhirnya. Nah, jadi fattariqul kulli suluku maslakal mudad lima tahwahun nafs wa tamilu ilaih. Jadi cara secara global, secara umum untuk memperbaiki akhlak adalah suluku maslakal mudad, menempuh jalan yang berlawanan, menempuh satu cara yang berlawanan. Lima tahwahun nafs, terhadap apa yang diinginkan oleh nafsu, wa tamilu ilaih, dan apa yang menjadi kecondongan nafsu. Ini latihan yang paling gampang itu sudah dilawan. Senengannya kita apa, condongnya kemana. Dulu kalau Ramadan sebenarnya itu tarbiyah yang paling besar udah Ramadan sudah, karena yang mendidik langsung Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu yang mentazkiyah nafsu kita Ramadan itu sudah. Cuma harus sungguh-sungguh kita praktek apa? Melawan yang kita inginkan. Misalnya ya, kita kalau Ramadan ada suguhan ya, buka bersama gitu ya. Nah, dicek gitu, dilihat itu suguhan yang kita doyanin yang mana. Ada martabak air mancur, ada tahu goreng, tahu isi, ada bolu, ada kurma. Yang paling favorit yang mana? Insya Allah ijma' jamaah mesti martabak. Nah, itu ijma' bila khilaf, nggak ada perbedaan pendapat. Itu namanya martabak, itu mesti tintek, habis duluan. Nah, satu piring untuk bertiga berempat misalnya, martabak 2 biji, iya kan? Pasti yang 2 mesti nggak dapat. Iya sudahlah. Wah ini menggebu-gebu, itu yang tahu hanya Allah. Kita melotot, dalam ludah itu nggak ada yang tahu. Keinginan kita, kecondongan kita terhadap makanan itu seberapa. Nah, kalau kita jujur sama Allah, ya Allah saya niat melatih, saya pingin ya Allah, tapi saya mendahulukan kurma. Nah, lawan dengan kurma 1, dilirik martabak hilang 1. Ya kan? Waduh, masih ada, masih pingin nggak? Masih pingin. Ya wes tak ikhlasin aja, biarin yang 1 lagi biar diangkat sama yang lain. Saya tak lanjut kurma lagi, jebret kurma 2, martabak hilang 2. Nah, tinggal tahu goreng sama bolu wis gak ada yang menarik kalau puasa itu, mesti nyisai. Ini hasil penelitian dan riset Pak. Ya, riset nafsu makan. Apa buktinya? Oh jelas kok, di pinggir jalan yang paling banyak jualan gorengan, bukan jualan bolu. Iya, itu subhanallah. Nah, kita latih. Ternyata begitu martabak hilang, lirikannya ngarah ke tahu. Waduh, kasih lagi kurma 3 gitu. Sampai nanti sudah padem, wis kenyang wis. Ayo Pak silakan. Yang lain pada nggak mau lah, itu baru. Kita sebulan bisa seperti itu, insya Allah Allah kasih normal kita punya. Nafsu ini nggak menggebu-gebu, nggak condong ini pengen ini aneh-aneh. Ya. Ini harus dilawan. Namanya apa? Maslakal mudad lima tahwa nafs wa tamilu ilaih. Apa yang diinginkan, apa yang condong. Nah, jangan sampai Ramadan Allah ngelatih nafsu syahwat kita, malah kita buka puasanya mesen. Gitu. Mah bikinin nanti buat buka puasa ini. Ya, itu kalau puasa kayak begitu ya nggak pernah lulus itu.
kagak bakal lulus. Iya, kena zong lagi setiap Ramadan. Minal aidin wal faizin belkedes, nggak ada hasilnya, nggak ada orang tiap hari mesen menu mewarteg itu enak begitu puasa itu istri suruh belanja agak siang jam 9 jam 10 ya, itu warung belanjaan sudah pada habis, wis mau nggak mau tinggal oncom sama tepung itu lawan. Lo ini enggak udah mesen subuh udah nyampe di warung sayur dah. Berarti mau kapan ini melatih nafsu kita? Nah, yang paling tua syahwat itu syahwat perut. Itu sejak lahir punya keinginan. Gitu. Syahwat perut itu tumbuh sesuai dengan umur kita. Tambah tua, keinginan makannya, hobi makannya tambah ugal-ugal. Iya. Oh, yang sudah sepuh-sepuh ini memang sudah usahanya mapan, nggak mau makan di warteg. Dia syahwat perutnya naik, pas nama apa? Tadinya kan syahwat itu syahwat perut. Ini kalau nggak diobati akhirnya nambah. Jadi hubbul mal, seneng duit. Seneng duit nggak diobati hubbul jah, seneng pangkat, seneng kedudukan. Loh, orang sekarang itu Pak, makan itu nyari kedudukan, cari yang duduknya enak, parlente, ya toh, warungnya yang favorit, lagi viral. Loh, makan tak lu nyari yang kayak begitu. Apa nggak ruwet ini hidupnya orang? Harus kemana gitu, ngikutin yang ada di Instagram. Ternyata yang kesana mama sama aki-aki. Apa sebab? Dia nggak ada yang ngelatih ya. Mau itu harga mau berapapun demi gengsinya. Oh, demi dianggap dia orang yang berhasil sukses bisa makan enak di restoran. Jadi itu makan berdua 200.000 itu orang popok. Nggak apa-apa bagi kasirnya, bagi malaikat dihisap sama nanti. Enak lah ya. Emang nggak ada hisapnya apa? Ya, giliran untuk beli sapi apa isinya safety tank mahal, ngisi keropak goceng, itu kan masalah tuh. Ya, ini penyakit kecondongan nafsu, masya Allah. Wa qad jama'allahu dzalika kullahu fi kalimatin wahidah. Nah, metode pengobatan latihan nafsu ini Allah sudah mengumpulkannya semuanya dalam satu kalimat. Apa? Yakni di surah An-Nazi'at ayat 40-41. Fa amma man khafa maqama rabbih wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Allah, ya, takut dengan pengawasannya Allah, ya, wanahan nafsa, dan dia menahan nafsunya, anil hawa, dari segala keinginannya. Bagaimana orang yang mampu menahan hawa nafsu? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Nah, jadi kepingin ke surga itu masya Allah nahan. Emang nggak boleh Pak Ustadz makan enak? Boleh, cuma ditahan, ditinggalin. Nah, nahan gimana? Mau makan enak, nunggu ada tamu misalnya, nunggu ada saudara, ngajak fakir miskin, ngajak duafa. Udah disalurkan sama tamu sama waktu itu pun ya ditinggalkan, ditahan, ditinggalkan. Ojo akeh-akeh, jangan banyak-banyak gitu. Ini baru benar. Nah, ada yang perlu saya ulang sedikit mungkin, pengertian hawa nafsu. Ini kadang-kadang orang Indonesia ini hawa
bingung antara syahwat sama hawa nafsu. Apa bedanya syahwat sama hawa nafsu? Bingung kadang-kadang. Ya, istilah aja itu. Ya, saya mengumpamakannya kayak gini. Kalau tangan ini bergerak begini, namanya apa? Gerakan tangan begini namanya apa? Melambai. Kalau kaki begini namanya melangkah. Apa bedanya tangan sama kaki? Beda nama doang, gerakannya sama-sama bergerak kan gitu. Nah, begitu juga gerakan nafsu, pergerakan nafsu itu namanya hawa. Ya. Kalau tadi gerakan tangan namanya lambaian. Kok kakimu melambai? Oh enggak. Kaki apa? Ya melangkah, melehoi. Gitu. Beda namanya. Nah, begitu juga gerakan hati. Kalau gerakan hati itu namanya apa? Syahwat. Gitu. Nah, nanti gerakan hati itu ada yang hatinya sudah normal, sudah sehat, maka syahwatnya berbeda kelasnya, berbeda nilainya, menjadi iradah. Kalau apa namanya, hatinya sudah diisi dengan ilmu. Tapi kalau hatinya belum diisi dengan ilmu, nah, cuma syahwat biasa. Ya, sama kayak anak kecil, ya, pengen beli ini, pengen beli itu. Dia beli itu nggak pakai pertimbangan harga, pertimbangan manfaat, gizi dan sebagainya. Tapi kalau orang sudah hatinya ada ilmunya, maka dia mau berbuat sesuatu, dia ada niatnya, tujuan, sasaran, dan targetnya apa. Nah, ketika pergerakan hati kita sudah mulai mengarah ke situ, namanya iradah, punya maksud. Nah, itu nanti yang membedakan kapan ngopi pakai syahwat atau pakai hati, kapan ngopi pakai nafsu. Ngopinya sama, iya dah. Cuma kadang-kadang yang ini pakai niat. Kenapa saya ngopi? Tujuannya, oh iya, supaya ibadah ngaji orang ngantuk. Bismillah, moga-moga dapat pahala. Ngopinya berpahala. Ini ngopi pakai hati. Tapi ketika ngapain ngopi? Saya kalau pagi nggak ngopi tuh kayak dikebukin nggak balas. Loh, apa hubungannya? Saya kalau habis makan nggak kan gitu, kan gayanya kan gitu. Ya padahal dia nggak ngopi, ya nggak apa-apa. Gitu. Cuma karena nafsunya saking tiap hari harus ngopi, lah itu masalahnya. Gitu. Silahkan, nggak apa-apa, cuma harus ya, pakai niat. Kenapa? Oh ya, niru para ulama, niru kebiasaannya orang soleh, niru gitu. Ibu-ibu bikin kopi, ada pakai hati, ada pakai nafsu. Ayo, apa bedanya? Ibu-ibu kalau bikin kopi pakai hati, yang penting sudah niat. Saya niat khidmah ngeladenin suami karena Allah. Kutik, ditaruh di meja. Ada pahalanya nggak? Ada. Gitu. Kalau nggak diminum, pahalanya ada nggak? Ada. Itu kopi nggak diminum karena niatnya nyari pahala, aku rapopo. Tapi kalau niatnya bikin kopi nafsu, gitu, bikinin. Awas ngopi di luar, ada kotak suguhin. Bener, nggak diminum, ngomel nggak? Ngomel.
itu namanya bikin kopi pakai nafsu. Loh, padahal nggak diminum juga ada pahalanya. Lah nanti siapa yang minum? Gampang. Cari yang minum banyak. Minum sendiri bisa, diminum sama anaknya rame-rame. Gitu. Gitu aja kok repot. Itu orang kalau ngerti pergerakan hati sama pergerakan nafsu itu enak. Gitu. Nah, kita di rumah itu senantiasa dipikirkan. Ini gerakan hati, pakai niat, maksudnya apa, tujuannya apa, harus jelas. Atau ini jangan-jangan nafsu, kebiasaan, kesenangan, hobi, ya, adat, itu bahaya itu. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wal aslul muhim fil mujahadah al wafa bil azm. Nah, nanti kalau sudah tahu aturan yang paling penting ketika kita mau memerangi diri kita, mujahadatun nafs, riyadhatun nafs, al-wafa bil azm. Harus apa? Wafa itu memenuhi apa yang kita tekadkan, jangan melanggar tekad. Itu wafa namanya. Saya niat mengurangi apa gitu. Yang kita seneng itu apa? Itu. Alhamdulillah kalau kita mah insya Allah nggak ada yang seneng haram lah. Saya sudah hakul yakin jamaah Darul Jannah ini top wis. Gitu. Nggak ada yang seneng haram, nggak ada. Nah, tinggal bawahnya haram. Apa itu? Makruh, syubhat, nah kayak gitu-gitu. Ayo niat, azm. Saya pengen meninggalkan makruh ini, gitu. Atau ngurangi. Ya sudah, kalau sudah niat dikurangi, kurangi. Nanti makruh sudah beres, ngurangi, ninggalin mubah, gitu. Apa yang mubah? Banyak yang mubah-mubah, kita setiap hari mubah rata-rata, gitu. Sampai ditingkatkan tidak ada aktivitas kita kecuali sunnah wajib, sunnah wajib, sunnah wajib, itu yang jadi kebiasaan kita, gitu. Al-wafa bil azm, ini yang harus kita pegang. Udah, oh saya sudah niat meninggalkan ini hal-hal yang makruh. Waqad yatayassaru asbabu ma'azama ala tarkih, kadang-kadang itu mudah ya, sebab-sebab apa yang dia tekadkan untuk ditinggal, fal yasbir wa yastamir, hendaknya sabar dan lanjutkan. Nah, lanjut. Fa inna man awwada nafsahu tarakal azm alifat dzalika fa fasadat. Sebab sesungguhnya orang yang membiasakan dirinya meninggalkan apa yang dia tekadkan tadi, nekat ninggalin makruh, balik lagi, aduh, alifat, akhirnya nafsunya jadi terbiasa, nggak apa-apa nanti juga dimaafin gitu. Enggak, begitu ada pelanggaran dihukum gitu. Itu bertahap, dari meninggalkan dosa besar, dosa kecil, sampai syubhat, makruh, nanti mubah, sampai latihan sunnah, nanti gitu, membiasakan sunnah, latihan sunnah. Begitu meninggalkan sunnah, kita hukum diri kita sendiri, gitu. Nah, itu bertahap. Nah, kita sampai mana tahapannya? Nah, tapi yang masih memberi keringanan untuk nabrak yang dia janjikan sendiri, saya janji kalau ngaji nggak mau telat misalnya, kalau ngaji nggak tidur, kalau apa yang makruh lagi, kalau apa gitu ya, nah, itu jangan dilanggar. Nggak apa-apa sesekali, loh udah nanti terus itu ngelanggar lagi alifat dzalika, dia akan terbiasa melanggar itu, fafasadat, akhirnya justru tambah rusak nafsunya, waliyadzubillah. Ini hal yang sangat penting dalam proses perbaikan, harus tahu tahapannya. Kalau kita
belum tahu, waduh repot ini. Orang sekarang ngejar sunnah wajib belum, enggak, wajib kita selesaikan dulu, wajib kita selesaikan, baru nanti pindah ke larangan. Jadi larangan harus ditinggal dulu, wajib sambil jalan, baru nanti mikirin sunnah. Ntar mikirin sunnah itu, ya, memperbanyak amalan sunnah itu setelah wadah kita sudah bersih. Jangan diisi dulu macam-macam, ibadah pokok aja dulu, selebihnya riyadhatun nafas gitu. Selebihnya riyadhatun. Orang sekarang enggak, baru tobat, baru seneng ngaji, sunnah aja, akhirnya ngelantur akhirnya. Iya, begitu kesindir dikit pundung. Entar dulu lah, itu wajib dulu dalam ibadah yang wajib-wajib selesai ilmunya, habis itu ini lebih wajib lagi masalah penyakit hati. Cek and recheck, kita konsultasi. Nah, apa itu harus tahu, itu penyakit syahwat, kaitannya dengan makan, kaitannya dengan hasud, apa itu riya, apa itu sombong, apa itu dengki, gitu. Bagaimana ujub, ini harus tahu semua. Kalau enggak akhirnya ibadah zahir rutin, tapi sekali maksiat batin habis, enggak ada hasilnya. Makanya kita banyak, ya, yang rajin ibadah bertahun-tahun karena nggak tahu tahapannya, nggak tahu tujuannya. Istilahnya para ulama seperti apa? Kalhimarir roha, seperti keledai yang berjalan di penggilingan. Berjalan dia, masya Allah, nyampe mana? Di situ-situ aja, dari mulai muda sampai tua gitu-gitu aja. Nggak boleh. Manusia bukan tumbuhan, bukan binatang. Kita manusia yang diibaratkan sama Allah, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha. Kita ini bisa menjadi satu pohon yang mempunyai akar menghujam ke bumi sangat kuat, cabang rantingnya sampai ke langit, kagak pernah kering, kagak pernah berhenti, terus memberikan manfaat, memberikan buah dari kehidupannya selama di dunia. Itu manusia yang terbangun, tumbuh sampai masa akhir hayatnya, terus hidup selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga 47 menit, masih ada waktu sampai 1 jam 13 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mempunyai jiwa penakut masih bisa diterima, Ya. Tapi kalau dia berbohong itu tidak ada toleransinya, tidak bisa diterima. Menurut saya kurang setuju 100% mengenai tidak boleh berbohong itu, karena pada kondisi tertentu, misalnya berbohong untuk kebaikan, itu saya kira masih boleh. Kemudian dia dipaksa untuk ditanya
di mana kalimatnya berada, mungkin dia bisa berbohong, dia kadang-kadang tidak tahu, padahal dia tahu. Kalau yang benar karena dalam rumah tangga, misalnya istri kita masaknya ada asin dulu. Kalau kita ditanya gimana rasanya demi kebaikan dengan istri, ya kita akan berbohong bahwa itu rasanya enak juga. Nah itu gimana? Ya, itu namanya istisnaat, ya. Perkecualian dalam bab bohong itu ada 3 bab. Nanti dibahas di sini di bab afatul lisan. Nah, kita masih bab awal-awal. Nanti bab penyakit lisan, penyakit lidah itu menunjukkan isi hati, ya, itu ada 20 pasal. Kita belum masuk ke sana. Jadi tadi kita masih secara umum bohong itu dan saya sampai sekarang itu mencari riwayat Nabi ngebohongin istri itu ada nggak? Contoh makanan tadi, pernah satu ketika Sayyidah Aisyah, Rasul nggak komen itu dan nggak nyuruh bagaimana gitu. Sampai di kitab Syama'il Muhammadiyah, idza ishtahahu akalah wa idza lam yashtahihi tarakah. Nabi itu kalau kepingin makanan dimakan, kalau enggak ya udah ditinggal gitu. Saya belum nemu itu. Gimana contohnya Nabi ngebohongin istri gitu kan. Kita tahu itu boleh. Kalau perang banyak contoh peperangan berbohong. Uyainah bin Husain waktu perang Bani Quraidah itu bukan Rasulullah yang bohong dalam peperangan, tapi Sayyidina Uyainah bin Husain waktu itu baru masuk Islam, perang Ahzab itu ya, dengan perang Bani Quraidah. Waktu itu orang Quraisy, suku Ghatafan sama Aslam belum tahu kalau tokoh mereka ini masuk Islam. Akhirnya minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya ngomong sesuatu di hadapan Quraisy dan Bani Quraidah, apa saja yang penting untuk menguntungkan Islam, baru dikasih izin. Nah, ternyata itu contoh bolehnya berbohong dalam peperangan. Itu untuk mendamaikan ada contohnya, tapi yang untuk bab istri itu saya belum nemu. Saya kali ini ada jamaah yang kenal sama Ustadzah Ai atau siapa gitu. Itu 3 bab memang boleh berbohong, tapi secara umum Rasulullah milih kejujuran. Yang lain mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ilmu yang wajib ya, pertama ilmu akidah, ilmu fikih, habis itu ilmu akhlak. Itu semuanya wajib. Nah, bagaimana kita merangkainya? Sebenarnya masalahnya investasi waktu, gitu. Investasi waktu. Orang sekarang karena tidak memahami yang namanya ilmu wajib ini, akhirnya ketika dia meninggalkan kewajibannya untuk mengetahui ilmu ini dan mempraktekannya, semua perbuatan semasa hidupnya jadi tidak dinilai sama Allah.
tidak dinilai sama Allah. Sebab apa? Selama ini dia sibuk, ya, ada yang sibuk kegiatan ini, ada yang sibuk mencari ilmu yang enggak wajib, ada yang sibuk dengan kerja. Ya. Ketahui, yakin, ilmu wajib itu kayak kita harus tahu kalau punya HP wajib ngecas, wajib ngisi pulsa sama kuota. Nah, orang sekarang itu sibuknya apa? Mempelajari editing, mempelajari bikin iklan dan sebagainya, lupa nggak ngerti ngecas. Akhirnya apa? Semua hasil kegiatan pelajaran yang dia miliki akan sia-sia. Gitu. Jadi gimana? Ya ada skala prioritas. Ya ada investasi waktu 1 jam untuk ngaji fikih tiap hari, 1 jam untuk ngaji tauhid akidah setiap hari, 1 jam untuk akhlak. Ini kita panen seumur hidup, panen seumur. Nah, orang sekarang ini karena dulu masa mudanya itu tidak merintis yang wajib ini, karena ya saya bilang nggak merintis ya sebenarnya kita sudah niat sekolah, niat belajar kan gitu. Cuma kita ini korban sistem yang sering saya ceritakan. Nanti silahkan diingetin, nanti saya kirim ceritanya Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto, pakar sejarah. Ya. Itu debat dulu itu antara Dr. Supomo umur 36 tahun 36. Bagaimana sistem pendidikan Indonesia ke depannya setelah merdeka? Oh, pakai pesantren sistem. Akhirnya kata Belanda, oh jangan, Indonesia kalau pakai pesantren sistem bahaya, mengganggu kepentingan kita. Akhirnya diutuslah Sultan Takdir Ali Syahbana yang jadi ketua Balai Pustaka, yang mendirikan Balai Pustaka. Silahkan tanya Mbah Google, itu Belanda yang bikin. Dipertemukan, enggak bisa, jangan pakai pesantren, pakai schooling system. Kata dokter, kalau pakai schooling system nanti bangsa kita punya ijazah, ya, tapi susah nyari kerja di negerinya sendiri. Itu tahun 1936 tuh, ngotot nggak bisa, di tengah-tengahilah sama Ki Hajar Dewantoro. Akhirnya dicetuskanlah yang namanya Taman Siswa, menengahi, mengcompile, menggabungkan antara ilmu schooling system dengan ilmu pesantren. Gitu. Akhirnya tetap menang, dibunuh Dr. Supomo. Sampai sekarang kita ngikutin schooling system. Apa schooling system? Apa pesantren system? Pada kagak ngerti kita sekarang. Bahkan yang di pesantren pun saya lihat para kiai kagak ngerti. Gitu. Nah itu sebenarnya kita ini korban, kita korban semua. Maka ayo saling merangkul, saling bahu-membahu. Apa yang wajib ini harus jalan, harus ada programnya. Itu 1 bab fikih. Coba bikin kajian fikih yang komprehensif, mulai dari yang dasar, sedang, menengah. Pegang buku, pegang kitab, itu ngaji. Nanti program yang kedua akidah, kajian kitab tauhid 1 jam. Nah, program tazkiyatun nafas, teoritis dan praktek. Nah, itu harus ada. Kalau enggak, masya Allah, hasil amal kita enggak ada buah. Masih pohon aja masih mending jadi bonsai. Ini bonsai pun kering gitu, tanpa didasari 3 ilmu ini. Tapi kalau kita
mulai sekarang. Dan yang perlu kita pahami lagi, ketika 3 ilmu ini kita sudah sadar, sudah mengerti belum, itu cepat, nggak bisa diistighfari, cepat dicari, cepat dibayar, cepat harus tahu. Nah, nanti di sana ada perbaikan. Wah, udah, misalnya maaf ya, kadang-kadang kita ketemu pengajian di mana-mana, yang ketemu yang muda enak, ketemu kalau yang sudah sepuh-sepuh ini, masya Allah. Allah maha tahu lah. Orang Islam gitu, paling mentok alasannya begitu. Iya, Allah maha tahu kalau ibadah kita nggak pakai ilmu, kalau ibadah kita itu asal-asalan. Gitu. Kita banyak alasan, banyak itu Allah maha tahu. Nah, sudahlah, ayo kita kembali ngaji. Apa sih repotnya baca Safinah, nanti naik lagi Muqaddimah Hadhrami, supaya kita ngerti ibadah itu nggak asal-asalan. Ya, kita punya masjid bukan masjid liberal, masjid yang benar-benar rapi. Fikih itu komplit, ya, tidak asal-asal. Semuanya ada sebabnya, ada alasannya, ada ilat fikih istilahnya. Nah, ini harus ada programnya. Baterainya habis. Ya, jadi nggak bisa dosa yang berkaitan dengan meninggalkan kewajiban ilmu itu ditobatin dengan istighfar, itu nggak bisa, karena begitu kita ilmu ibadah fikih nggak ada, semua ibadah ditolak. Puasa nggak pakai ngaji bab puasa, ketolak puasa kita. Zakat nggak pakai ngaji bab zakat, ketolak puasa kita, ke zakat kita. Wudhu, semua ibadah. Itu tobatnya gimana? Ya harus ngaji, habis itu diperbaiki. Oh, alhamdulillah begitu saya ngaji selama ini kebetulan pas yang saya kerjakan sama. Tetap nggak bisa. Harus ilmu baru amal. Nggak bisa ibadah itu tebak-tebakan, asal niru, asal itu. Nggak bisa. Al ilmu bi fardiyatihi. Ada syarat, kadang-kadang disebutkan harus mengetahui kefarduannya. Ya, nah ini masya Allah masalah yang paling besar, nggak disadari, nggak dijelaskan. Akhirnya Pak, banyak yang ibadah terus kayak begitu, nggak ada. Mending berhenti yang ibadah sunnah yang tanpa ilmu tadi, mending ngaji. Makanya jangan heran ada hadis menjelaskan ta'allumu sa'atan khairun min ibadati sittina sana. Walaupun hadisnya bermasalah, ini dhaif, tapi maknanya benar. Belajar sejam itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Loh, kok bisa? Iya, yang 60 tahun nggak pakai dipelajari. Kayak orang usaha 60 tahun nggak pakai strategi, nggak pakai ilmu dagang, nggak pakai ilmu, ya bangkrut aja terus. Tapi ketika dia ngaji 1 jam, oh salah saya di sini saja. 1 jamnya ini nilainya lebih baik daripada yang 60 tadi. Nah ini yang serem ya, kita ngedengarnya. Ini masih enak Pak kayak begini. Kalau kita baca di kitabnya Imam Ghazali, masya Allah, yang tidak belajar ilmu wudhu sama saja meninggalkan wudhu. Yang nggak belajar ilmu sholat berarti sama saja meninggalkan sholat. Hukumnya fasik. Waduh, tambah berat lagi. Tambah berat lagi. Hanya bisa diperbaiki, ayo kita ngaji. Minimal apa? Baca, ada kitabnya. Kamu tahu dari mana? Ayatnya jelas, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan melakukan yang Anda tidak ada ilmu di bidang itu. Innas sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuad,
Dan hati kullu ulaika kana anhu mas'ul, bakal ditanya sama Allah, kenapa kamu ibadahnya kok begitu? Dengar dari siapa? Keterangan dari siapa? Siapa ustadz kiainya? Melihat di kitab apa? Baca di mana? Matanya ditanya. Habis itu hatinya, kamu nggak paham apa? Gitu. Kullu ulaika kana mas'ul, bakal ditanya gitu. Nah ini kemarin juga sudah dijelaskan ya, termasuk perbaikan batin nggak bisa dimulai sebelum dirapikan untuk ibadah zahir dulu. Hukum-hukum yang zahir harus jalan, fikih zahir harus jalan dulu gitu ya. Menjauhi dosa besar, menjauhi hal-hal yang dilarang sama Allah, baru kita mengajak ke perbaikan masalah batin. Allahu a'lam. Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afidil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhirla athkiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi tagshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala as-sahbi al-masabih al-ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.